Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai suhu dan kalor. Soal yang pertama, suhu sebuah benda jika diukur menggunakan termometer Celcius akan bernilai 45 derajat Celcius. Berapa nilai yang ditunjukkan oleh termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Jadi di sini yang diketahuinya adalah derajat Celciusnya, yaitu C sama dengan 45 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah suhu pada termometer Reaumur, yaitu R sama dengan berapa. Kemudian Fahrenheit, yaitu F sama dengan berapa. Dan termometer Kelvin, yaitu sama dengan berapa. Jadi di sini untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan perbandingan antara Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit terlebih dahulu. Jadi perbandingannya di sini adalah Reaumur berbanding dengan Celcius berbanding dengan Fahrenheit. Fahrenheit ini adalah min 32 karena termometer Fahrenheit dimulai dari 32 derajat. Jadi perbandingannya di sini Reaumur ini adalah 4, kemudian Celcius ini adalah 5, kemudian Fahrenheit ini adalah 9. Jadi ini perbandingannya. Jadi di sini ada R per 4, dan sini C per 5, dan F-32 per 9. Maka yang dicari adalah Reaumur, dan yang diketahui adalah Celcius, maka perbandingannya adalah R per 4 sama dengan C per 5. Jadi R per 4 sama dengan Celciusnya adalah ini 45, jadi di sini 45 per 5. Maka R sama dengan 45 dibagi 5 adalah 9. Jadi 9 dikali 4-nya pindahkan ke sini, jadi dikali 4. Jadi R-nya sama dengan 9 kali 4 adalah 36. Jadi 36 derajat Reaumur. Jadi ini skala termometer Reaumurnya. Kemudian kita cari nilai Fahrenheit-nya. Di sini perbandingannya adalah C per 5 sama dengan Fahrenheit F-32 per 9. Maka di sini 45, C-nya 45 per 5 sama dengan F-32 per 9. Jadi 45 per 5 adalah 9. Jadi di sini 9, kemudian 9-nya dipindahkan ke sini, jadi dikali 9 sama dengan F-32. Jadi di sini F sama dengan, jadi 9 dikali 9 adalah 81. Kemudian min 32 kita pindahkan ke sini, jadi plus 32. Jadi sama dengan 81 tambah 32 adalah 113 derajat Fahrenheit. Jadi ini nilai Fahrenheit-nya. Kemudian kita cari nilai Kelvin-nya. Rumus termometer Kelvin ini adalah K sama dengan Celcius ditambah dengan 273. Jadi sama dengan Celciusnya adalah 45 ditambah dengan 273, hasilnya adalah 318 Kelvin. Jadi ini hasilnya. Jadi Kelvin ini tidak memakai tanda 0 di atasnya. Jadi Kelvin adalah 308 Kelvin. Kelvin ini merupakan suhu mutlaknya. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, titik leleh zat adalah pada suhu 194 derajat Fahrenheit. Berapakah titik leleh zat itu jika dinyatakan dalam Kelvin dan derajat Celcius? Jadi di sini yang diketahuinya adalah skala Fahrenheit-nya, yaitu F sama dengan 194 derajat Fahrenheit. Kemudian yang ditanyakan adalah dalam Kelvin dan Celcius. Jadi Kelvin-nya sama dengan berapa dan Celcius-nya sama dengan berapa. Jadi untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus Kelvin dan Celcius. Jadi Kelvin ini sama dengan Celcius ditambah dengan 273. Berarti kita cari derajat Celciusnya dulu dengan menggunakan perbandingan ini. Jadi Reaumur berbanding Celcius berbanding dengan F-32. Jadi perbandingannya di sini 4, kemudian di sini 5, kemudian di sini 9. Jadi perbandingannya dengan Celcius dan Fahrenheit ini. Jadi di sini Celcius per 5 sama dengan F-32 per 9. Jadi C per 5 sama dengan Fahrenheit-nya adalah 194 dikurangi 32 per 9.
Jadi Celsius sama dengan, di sini 194 dikurangi 32 adalah 162, kemudian dikali dengan, jadi 5-nya dipindahkan ke sini, jadi dikali 5 per 9. Maka di sini sama dengan 162 dibagi 9, yaitu di sini 18. Maka 18 dikali 5 adalah 90. Jadi 90 derajat Celcius. Jadi nilai C-nya adalah 90 derajat Celcius, maka dimasukkan ke sini. Jadi 90 ditambah dengan 273. Jadi suhu Kelvinnya adalah 90 tambah 273, hasilnya yaitu 363 Kelvin. Jadi suhu derajat Celciusnya adalah 90 derajat Celcius dan Kelvinnya adalah 363 Kelvin. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, termometer A yang telah ditera menunjukkan angka min 30 derajat A pada titik beku air dan 90 derajat A pada titik didih air. Jika pada termometer A 60 derajat A, berapakah pada skala Celcius? Jadi di sini yang diketahuinya adalah ini min 30 derajat A pada titik beku air. Jadi misalkan titik bekunya adalah A. A sama dengan min 30 derajat A. Kemudian di sini 90 derajat A pada titik didih air. Jadi titik didihnya adalah A. B sama dengan 90 derajat A. Kemudian ini jika pada termometer A berarti A X-nya sama dengan 60 derajat A. Maka yang ditanyakan adalah pada skala Celciusnya, yaitu Cx-nya sama dengan berapa. Jadi di sini bisa digambarkan skala termometer A-nya. Jadi misalkan di sini termometer A, ini termometer A, ini. Jadi titik bekunya min 30, jadi titik beku ini di bawah 30 derajat. Kemudian di atasnya adalah titik didihnya, yaitu 90 derajat. Kemudian di sini 60 derajat A, misalkan 60 derajat A adalah di sini 60 derajat. Kemudian pada skala Celcius, ini misalkan skala Celciusnya, jadi ini termometer Celcius, jadi titik bekunya adalah 0 derajat dan titik didihnya adalah 100. Ini skala Celciusnya. Maka di sini Cx-nya ini adalah berapa besarnya. Jadi di sini menggunakan perbandingan. Jadi misalkan di sini 90 dikurangi dengan min 30. Jadi di sini 90 dikurangi dengan min 30 per ini 60, berarti di sini 60 dikurangi 30. Jadi 60 dikurangi dengan min 30. Jadi sama dengan ini termometer A, kemudian sama dengan termometer Celciusnya. Jadi 100 dikurangi dengan 0. Jadi 100 dikurangi dengan 0 per ini Cx-nya. Jadi Cx dikurangi 0 juga. Jadi Cx min 0. Maka ini nilainya 90 dikurangi min 30, ini ditambah jadi 120 per ini 60 ditambah dengan 30. Jadi min sama min jadi plus. Jadi ini per 90 sama dengan 100. Ini 100 kurangi 0 adalah 100 per Cx. Jadi ini nolnya habis. Jadi 12 per 9 ini bisa disederhanakan dibagi 3, yaitu di sini 12 bagi 3 adalah 4, per 9 bagi 3 adalah 3, sama dengan 100 per Cx. Di sini kita kali silang. Jadi 4 Cx sama dengan 3 dikali 100 adalah 300. Jadi Cx sama dengan 300 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 75 derajat Celcius. Jadi ini jawabannya. Jadi jika pada skala A 60 derajat, maka pada skala Celciusnya adalah 75 derajat Celcius. Kemudian soal berikutnya, sebuah termometer dengan skala bebas X memiliki titik beku air pada min 40 derajat X dan titik didih air 160 derajat X. Pada saat termometer tersebut terbaca 15 derajat X, berapakah angka yang ditunjukkan skala Celcius? Jadi di sini yang diketahuinya titik beku airnya, jadi X A sama dengan min 40 derajat X. Jadi misalkan XA-nya min 40 derajat X,
Kemudian titik didihnya, titik didih airnya, yaitu X B sama dengan 160 derajat X. Kemudian skalanya, yaitu di sini terbaca 15 derajat X. Jadi X-nya sama dengan 15 derajat X. Berapakah angka yang ditunjukkan skala Celciusnya? Jadi Cx sama dengan berapa derajat Celciusnya? Ini yang ditanyakan. Jadi di sini digambarkan terlebih dahulu. Jadi ini misalkan termometer X-nya. Ini termometer X. Jadi titik bekunya adalah min 40 derajat dan titik didihnya adalah 160 derajat. Di sini yang ditanyakan adalah 15 derajat X. Jadi misalnya di sini adalah 15 derajat X dan di sini kemudian kita bandingkan dengan derajat skala Celciusnya atau termometer Celcius. Jadi ini Celciusnya. Jadi titik bekunya adalah 0 derajat dan titik didihnya adalah 100 derajat. Di sini nilai Cx-nya yang ditanyakan yaitu berapa. Jadi pengerjaannya yaitu di sini ini dikurangi dengan ini. Jadi 160 dikurangi dengan min 40, kemudian per di sini 15 dikurangi dengan ini. Jadi 15 dikurangi dengan min 40. Ini sama dengan derajat Celciusnya adalah ini dikurangi ini 0. Jadi 100 dikurangi 0 per ini dikurangi ini. Jadi Cx dikurangi dengan 0. Jadi di sini dikurangi ini 100. Jadi di sini 160 dikurangi min 40. Ini min sama min adalah positif. Jadi ini ditambah. Jadi 160 tambah 40 adalah 200 per 15 ditambah dengan 40 adalah 55. Jadi ini sama dengan 100, ini 100 per Cx. Ini bisa disederhanakan terlebih dahulu, yaitu dibagi 5. Jadi 200 dibagi 5 adalah 40, per 55 dibagi 5 adalah 11. Jadi sama dengan 100 per Cx. Ini kali silang, jadi 40 Cx sama dengan 11 dikali 100 adalah 1100. Jadi Cx sama dengan 1100 dibagi dengan 40. Ini nolnya bisa coret, jadi 110 dibagi 4 hasilnya adalah 27,5 derajat Celcius. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini Cx-nya adalah ini 27 derajat Celcius. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai suhu dan kalor.